Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Alhamdulillah damang. Sarapan teh acan tadi? Jajan acan, Bapak. Acan. Tadi Neng Eka sarapan lontong 5. Teh acan sarapan, sabab teh acan sangu. Mohon Bapak. Abdi orang Indonesia, teh acan tuang sangu. Mohon. Padahal lontong-lontongnya segede-gede nanahaon eta. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya yang tepat waktu. Sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk membuka pembelajaran, kita baca doa belajar dipimpin oleh Rista. Silahkan Rista. Siap, duduk rapi, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Rista, hatur nuhun sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah barudak sadaya urang tiasa tepang deui, tiasa kumpul deui dina pembelajaran daring ieu. Dina ngalanjutkeun bahasan bahasa Sunda bab hiji. Insyaallah poe ayeuna urang asup ke bagian akhir bab hiji. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Harusnya di samping Bapak ada peraga tuh, ya ada 2 orang. Jadi Bapak ngomong bahasa Sunda, yang itunya bahasa Indonesia gitu. Ada yang peragain harusnya. Jadi enggak 2 kali. Enggak ngejelasin 2. Enggak ngejelasin 2 kali. Translator ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, alhamdulillah kita masuk kepada bahasan bab 1 matematika tuh jadinya. Bahasa Sunda, kepentingan Balaria, bab hiji kepentingan Balaria. Insyaallah ayeuna lagi. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari bab 1. Oke, sudah siap semuanya bukunya? Oke, terima kasih. Selamat datang kepada yang baru hadir. Di sini ada Naila, Ales, terus Irfan. Oke. Iya. Sinyalnya mungkin tadi jalan-jalan dulu ya. Oke. Mungkin beda ini. Alamat. Iya. Baik, sudah disiapkan. Kita sekarang masuk ke halaman 18-nya. Nangtukeun pikiran lulugu. Oke, untuk itu Bapak akan share PPT-nya. Halaman 18, iya.
pikiran Lulugu. Saya loading, Pak. Masih loading? Udah. Oke, kalau lama loading ingetin Bapak ya, biar nanti kameranya Bapak off. Lumayan kamera ngambil kekuatan sinyal. Nah, nangkukeun pikiran Lulugu. Di sini kan udah ada translate-nya, menentukan pikiran utama. Aturan atau tata bahasa Sunda mirip jeung bahasa Indonesia. Jadi menentukan pikiran utama bagaimana di bahasa Sunda sama, bisa menentukan patokan atau standar dari bahasa Indonesia. Itu. Oke, untuk melatih keaktifan dan fokus siswa, kita lanjutkan dengan baca berantai. Oke, dimulai dari 1 titik ya, mulai dari Rista. Nangtukan pikiran lulugu. Pikeun nangtukan pikiran lulugu tina paragraf nyaeta ku cara neangan heula kalimah luluguna. Oke. Nah, untuk menentukan pikiran utama, di sini kebetulan tiap paragraf dan hanya ada 1 paragraf di sini. Jadi harus mencari dulu kalimat utamanya. Di bahasan di kelas 5 juga sudah tuh ya, menentukan kalimat utama dulu. Bapak ulang itu di semester 1 udah, terus di semester 2 sudah dibahas lagi, bahas ulang. Lanjut Raisa. Kalimah lulugu ayana bisa dimimiti paragraf, di tengah paragraf, atau di tungtung paragraf. Oke. Bisa ditentukan dari awal, tengah, dan akhir, dan ada juga katanya di awal akhir, itu bisa. Oke, ada yang campuran. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kepada Alvaro. Sanggeus ditangkeun kalimah lulugu, kakara bisa nangtukeun pikiran lulugu. Oke, di awal sudah dijelaskan juga harus menentukan atau harus mencari kalimah lulugu heula. Baik, lanjut ke Ahmad. Ahmad, sinyal apa gimana Ahmad? Enggak, Pak. Yang mana, Pak? Tuh, oke, kurang fokus. Baik, pindah ke Mutiara. Pikiran lulugu nyaeta bagian tina kalimah anu mangrupakeun puseur kalimah. Oke, pikiran lulu merupakan pusat kalimatnya. Dilanjut Umay. Sedangkan kecap sejenak merupakan keterangan nu ngarojong pikiran lulugu. Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat utama, ada lagi kalimat Penjelas. iya, penjelas. Oke. Mana yang lebih banyak, lebih panjang? Kalimat utama apa kalimat penjelas, anak-anak? Kalimat penjelas. Iya, betul. Jadi, ya betul, terima kasih. Jadi pada paragraf yang sudah dibaca ini,
kalimat utamanya cuma satu. Menentukan pikiran utama. Ini apa tuh? Kalimat utamanya dari yang dibaca barusan, dari Rista sampai Umay, ini kalimat utamanya menentukan pikiran utama atau menentukan pikiran lulubu. Oke, kita masuk ke contoh latihan. Rasya. Kita nan contohna paragraf kerja bakti teh merupakan salah sahiji kegiatan anu geus manuh di masyarakat urang umumna di padesan. Oke. Padesaan. Ara. Iya kegiatan teh geus lumangsung di baheula nepi ka kiwari. Oke, terima kasih. Dari paragraf tersebut atau satu paragraf tersebut, maka bisa bisa diambil kalimat lulugu dan pikiran lulugu. Kalimat luluguna jeung pikiran luluguna. Oke. Naon wae kalimat luluguna, kalimah luluguna ku Irfan. Irfan, voice-na Irfan. Kalimat lulugu kerja bakti teh mangrupakeun salah sahiji kegiatan anu geus maneh di masyarakat urang umumna di padesaan. Oke. Jadi aya di kalimat nu mana kalimat luluguna, kalimat luluguna di dia Ales aya di bagian mana? Di paling atas mimiti paragraf. Iya, di kalimat mimiti ke kalimat awal, betul. Oke, karena sedikit di sini Bapak baca aja, pikiran utamanya adalah kerja bakti. Oke, di sana. Baik, dari contoh paragraf dan penjelasan pikiran utama, pikiran lulugu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak ada. Enggak ada. Barangkali yang lain? Enggak ada. Oke, Tina wacana kerja bakti. Wacana kerja bakti teh kita masuk ke halaman 12. Kita masuk ke paragraf 2 aja. Oke. Contoh aja. Paragraf 2 di sana. Oke, di sini kita latihan cara menentukan pikiran utama khusus di paragraf kedua. Sudah dibuka halaman 12-nya? Sudah. Oke, sudah. Oke. Tadi yang belum baca, Ales, baca Les, paragraf kedua Les. 1 titik. Kerja bakti nyata digawe babarengan kalayan kasadaran pikeun kepentingan balarea atawa migawe pagawean. Iya. Oke. Nu marlukeun bantuan. Oke, Nisa lanjut. Iya, Khairu Nisa.
Nisanya kemana? Sinyal kali ya. Oke, lanjut Alvito. Yang mana sih Pak? Tadi saya cari kok nggak ada nih. Aduh, harus fokus. Ini udah itu paragraf itu yang mana Pak? Oke, kerja bakti. Coba ketemu enggak? Kerja bakti oge aya tata carana. Lamun rek diayakeun kerja bakti tesagawaya kalimat kedua paragraf kedua nu boga kewajiban ngabewarakeun nyaeta lulugu masyarakat di desa tangtuna bae kepala desa, di RW ketua RW, di RT ketua RT. Ya. Sudah Pak. Baik, nggak apa-apa kita hargai karena itu sudah berusaha ya. Yang ketemunya itu oke. Dilanjut. Tapi halaman 12 itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, dilanjut tadi yang paragraf 2 kepada tadi kalimat kedua ya. Bapak cek dulu. Cantika. Tuh, kan nggak pada fokus. Oke, Naila. Tadi lanjutan dari Hoirunisa. Saya aja Pak, Naila lah. Oke, sok atuh, sok. Ya. Mangga. Kerja bakti pikeun kepentingan balarea upamana baik gerakan jumaah bersih. Yeah. Benerkeun waangan, ngahadean jalan, ngadangdanan gang jeung sajabana. Oke, terima kasih hatur nuhun. Dilanjut ke Najib. Ayo tuh Najib. Iya, Najib. Apa Pak? Ayo lanjut baca. Ayo lanjut baca. Yang mana Pak? Tuh kan gak merhatiin. Oke, dilanjut. Masuk Pak dari tadi. Iya, oke. Ini paragraf kedua kalimat ketiga. Sebentar. Iya. Hasil pagaweanana oge aya mangpaatna pikeun kapentingan balarea kerja bakti. Oke, pikeun kapentingan balarea. Oke, yang akhir paragraf Nino. Ya, silakan Nino. Yang mana Pak nih? Oke. Nino tidak ada respon. Rista. Silakan Rista. Kerja bakti pikeun jelema nu merlukeun upamana bae kerja bakti ngadengkeun imah pikeun jelema nu teu boga. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai. Sekarang kita menentukan kalimat utama.
Oke, kalimat utama dari paragraf 2. Silahkan pelajari. Bapak kasih waktu 2 menitan deh. Silahkan. Nanti Bapak minta pendapatnya. Halaman kalimat utama kan, Pak? Iya, betul. Kalimat utama. Nanti dari kalimat utama. Kalimat paragraf kedua kan, Pak? Iya, betul. Yang tadi dibaca. Disuruh cari. Iya, cari kalimat utamanya. Karena kalau udah ketemu kalimat utama, Babarangan kalayan kasadaran pikeun kepentingan balarea atau migawe babarangan pikeun mantuan nu merlukeun bantuan. Itu bukan, Pak? Bukan sih, dari ya, bisa itu. Ya, betul. Bisa. Kalimat utamanya dari definisi kerja bakti. Oke, di sini dijelaskan kerja bakti teh nyata digawe babarengan. Jadi penjelasan ini berupa penjelasan. Oke, itu bisa diambil kalimat utamanya. Sekarang dari kalimat utama kerja bakti nyata digawe babarengan kalayan kasadaran beken dan seterusnya sampai merlukan bantuan. Ayeuna pikiran utamana naon anu bisa ditarik di kalimat utama eta. Cari kerja bakti. Bakti. Iya, oke. Seperti itu. Itu Bapak contohkan satu aja cukup. Selanjutnya yang mau diisi silahkan ya, ditulis silahkan. Yang tadi paragraf pikiran lulugunya apa, kalimat utamanya apa, bisa diisi langsung di buku paket. Yang di halaman Ya, yang barusan dibahas paragraf 2. Oke. Baik. kerjanya gimana, Pak? Atau tinggal ditandain saja, tinggal ditandain di teksnya, di teks halaman 12. Tinggal ditandain pakai pensil, boleh, stabilo boleh. Ujungnya keluar masuk ke kedengaran. Siap. Oh, Bapak, suaranya Bapak. Enggak, zoom saya keluar masuk ke kedengaran. Oh, Jadinya iya. Oke. Oke. Nanyain apa, Ales? disuruh ngapain? Oh, ini yang tadi kata Ales ini pikiran utamanya, kalimat utamanya apa, pikiran utamanya apa, itu bisa ditulis langsung di buku paketnya. Khusus untuk paragraf 2. Atau kalau belum sempat, atau kalau tidak sempat, di teks bacaan kerja bakti ditandain aja. Itu ditandain ini kalimat lulu guna dan pikiran utama, nah gitu. Ya, oke. Baik. Nah, sudah semua? Belum, Pak. Ya, kita akan masuk ke halaman 20. Ini 165 MB. Oke. Kita masuk ke halaman 20. Kita masih, jadi ini kaitan sama bahasa Indonesia kuat banget ini. Sekarang masuk ke karangan eksposisi. Oke. Apa itu karangan eksposisi? Oke. Kita lanjut lagi. Baca berantai 1 titik, siap. Halaman 20. Mulai dari
Raisa. Oke. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi nyaeta karangan nu nerangkeun hiji kajadian atawa hal anu maca supaya karasa jadi endah atawa nu maca jadi kapincut. Oke. Karangan eksposisi, karangan yang menjelaskan kejadian, jadi menjelaskan kejadian. Oke. Setelah kejadian dijelaskan lagi. Oke, jadi lebih kuat. Terus ada ininya, ada dijelaskan lagi dalam arti diperindah. Oke, ditambahkan hal-hal yang mendukung kekuatan dari cerita, dari kejadian awal. Jadi ditambahkan, dibumbui apa aja, tapi bukan ini kuat, menjadi lebih kuat, lebih menarik seperti itu. Itu karangan eksposisi. Oke, dilanjut, Rasya. Contoh. Tenan contohna panompe surup sore-sore di basisir gawir sisi laut cicing milu nyaksian surupna panopoe. Oke. Oke, Bapak nanti jelasin di akhir aja. Sekarang Albito. Saya ya Pak. Sore-sore di basisir. Kalimat kedua Albito. Ombak batu baju ngahiji jeung pasir nu pating kaletip mantulkeun cahaya panompoe jiga nu rek pamitan. Udah. Oke. Lanjut Alvaro. Ombak di laut oge dak sakala milu eureun ngagelombang nungguan raja berulang ulang. Oke. Lanjut Mutiara. Teu lila rep sirna beurang ganti ku peuting nu sepi jempling. Oke. Kosakata atau suku kata dalam bahasa Sunda itu yang khas itu adalah eu. Oke, ada vokalnya eu. Oke. Di sana jadi harus dibiasakan. Eu itu suaranya seperti orang yang ngeluarin angin atau kekenyangan atau sendawa. Oke. Oke, tapi jangan dibuat-buat banget. Ringan aja e-nya. Lila, rep, kebetulan Mutiara kebagiannya banyak ini yang eu-eu-nya ya. Telila, rep, sinar berang ganti ku peuting nu sepi jempling. Oke, kemarin emang seru sih, dengarnya seru. Kemarin aja yang kelas 4 bacanya itu reu, jadi kayak bahasa apa ya, ya kayak bahasa asing begitu, seru juga. Oke, kalimat akhir Irfan. Bumi di sisi basisir, cicing narima takdir ti Gusti. Oke, coba kita akan belajar sedikit menganalisis atau melihat isi bacaan atau variasi bacaan di sini. Oke, variasi kalimatnya. Dari
penggunaan gaya bahasa. Oke, di sini penggunaan gaya bahasanya tinggi. Ada di sini. Kalian bisa cek di bahasa Indonesianya. Sore-sore di pesisir tebing tepi laut yang diam turut menyaksikan tenggelamnya matahari. Oke, kita bandingkan bahasa Indonesia barusan. Sore-sore di pesisir tebing tepi laut yang diam turut menyaksikan tenggelamnya matahari. Itu biasa saja, tetapi ketika masuk ke bahasa Sunda di sini, sore-sore di basisir gawir sisi laut cicing milu nyaksian surupna panon poe. Batu-batu ngahiji jeung pasir nu pating karelip. Batu-batu menyatu dengan pasir yang berkelip-kelip. Oke, di sana banyak gaya bahasa indah yang mendukung gambar, penjelasan gambar sehingga orang lebih menarik dan lebih mendalam. Gitu. Terus di sana ombak di laut pun tiba-tiba turut berhenti bergelombang menanti Raja Siang pulang. Raja Siang itu apa? Siang hari. Iya betul, matahari. Di sini tidak dijelaskan langsung matahari, tetapi dengan gaya bahasa yang lebih indah. Sehingga orang lebih tertarik, lebih tenggelam. Tapi dalam arti hidup tenggelamnya ya, ada yang nolong di sana. Tenggelamnya terbawa suasana gitu. Nah itulah eksposisi ya, karangan eksposisi. Menjadi lebih indah, terus seperti merayu, menarik yang membacanya lebih tenggelam. Tapi bukan hipnotis ya, beda lagi ini. Oke, dari sana kita berlatih saja, nggak usah jauh-jauh, oke? Nggak usah terlalu jauh, kalian nggak usah terlalu dikerjain banyak di sini. Coba Bapak pengen minta pendapatnya di sini. Jika dalam bahasa Indonesia aja, oke? Dalam bahasa Indonesia. Jika kalian melihat hamparan di sini, di bawah pegunungan, tebing, ini seolah-olah karena di sini tampilan editan di buku paketnya kurang hijau sehingga terlihat gersang. Bapak ganti di sini sebetulnya hijau ini ya. Oke, ini dengan suasana hijau pegunungan perbukitan. Oke, Bapak ibaratkan di tengah ini sungai. Oke. Karena di sini tampilannya kurang baik sehingga kayak sepertinya gersang aja. Oke, Bapak ganti jelasin di sini. Oke. Bapak pengen dengar pendapat kalian atau jelaskan menggunakan karangan eksposisi di sini. Bapak kasih waktu kalian 2 menitan. Oke, silakan untuk mencari ide. Dalam bahasa Indonesia aja. Oke. Oke, 3 menitan aja deh, 3 menitan. Khawatir.
Oke. Sudah ada perkembangan? Ini pakai bahasa Indonesia aja kan dulu, Iya, Pak? bahasa Indonesia. Kasihan bahasa Sunda. Ntar ini khawatir ada sesuatu. Ini ditulis, Pak. Yang kita ini pikirin, kita tulis. Iya. Oh ya ampun, dari tadi aku cuma angen-angen doang. Ditulis aja biar angan-angannya menjadi kenyataan. Oh, oke. Itunya kan ditulis juga kan ya Pak, rangkumannya Pak di buku. Sinyalnya tidak bagus, Nak. Nah. Sinyal di mana, Ibu? Bapak, suaranya kurang jelas, Pak. Oh, berarti saya ini ya. Tapi saya jelas kok. Ya Pak, saya juga jelas Pak. Nggak jelas. Saya jelas. Jelas, jelas. Bapak ini dituliskan Pak di buku paket itunya. Iya, ditulis. Oke. Saya belum dapat. Saya udah. Saya baru dua kalimat, dua baris. Satu lagi. Satu paragraf itu 4 kalimat kan? Ya kan? Satu paragraf bisa 2, ya, minimal 3, Saya ada 4 kalimat. Oke. Kamu udah deh. Kamu kenapa anjing? Kamu mau kerjain itu udah? Oke, 1 menit lagi.
Saya udah. Oke. Oke, waktunya cukup. Oke. Kita mulai dari laki-laki. Oke. Sebelum ditunjuk, ada yang mau mewakili? Atau mengawali? Bentar dulu, Pak. Masih lagi. Bapak, Ya. ini saya udah buka kamera kok hitam ya, Pak? Kamera siapanya? Kamera saya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di itu aja. Dilanjut aja, nggak masalah. Yang penting suaranya. Ya, Pak. Oke. Mau baca, Ara? Enggak, Pak. Enggak. Oke, silakan. Oke, Bapak tunjuk aja dari laki-laki. Alvito, silakan. Oke. Tempatnya indah, banyak rumput dan masih asri. Ada sungai, tidak ada sampah, cocok untuk berendam. Udaranya sejuk. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, yang dijelaskan Alvito bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kalian? Bisa, Pak. Oke, terasa indah ya. Baik. Satu lagi dari laki-laki. Atau Bapak tunjuk aja? Tunjuk. Tunjuk. Nino, Pak. Tadi Nino Tunjuk. ngomong, Pak. Tadi Nino ngomong katanya mau. Mau, oke. Siap nih, mantap Nino nih. Oke Nino, silahkan Nino. Ungkapkan perasaanmu. Ya ampun. Ya ampun. Oke. Sebelumnya Bapak kasih petunjuk dulu, kasih bantuan dulu. Di sini kalian boleh mewakili kebanggaan kalian. Bisa itu Magelang misalnya, bisa itu Gunung Merapi, bisa itu apapun, mewakili kebanggaan daerah kalian bisa itu. Oke. Bapak saya, Pak. Oke, silakan. Pagi-pagi di Magelang melihat Gunung Merapi yang menjulang tinggi terlihat gagahnya. Hamparan pohon hijau yang sangat indah dan menyejukkan mata dengan sungai yang sangat jernih airnya seperti kaca. Wih, tepuk tangan semuanya, keren, mantap. Di sana ada perwujudan sosok, ya, perwujudan sosok, itu sosok gunung, sosok air di sana, oke, mewakili. Pak. Kenapa? Emang Ya. ada pohon? Ada apa? Emang ada pohon, Pak? Saya nggak lihat pohon, Pak. Oke, ini apa? Ahmad, tadi sudah Bapak kasih panduan, kasih penjelasan bahwa di sini kebetulan editan di bukunya ini warnanya kurang kuat. Nah, seharusnya di sini hijau-hijau ini, oke? Dan di bawahnya ini sungai. Makanya Bapak tegaskan tadi bahwa ini adalah gunung dengan bukit-bukit hijau dan di bawahnya ini sungai. Seperti itu. Ya. Oke Ahmad, karena kalau gersang pasti ekspresinya kurang. Oke, kalau gersang. Nah, iya betul seperti itu. Jadi kebetulan emang pewarnaan dari cetakannya kurang kuat, kurang bagus.
Oke, dari laki-laki sudah keren-keren. Sekarang dari perempuan. Oke, yang mau mengawali nggak usah ditunjuk deh. Oke, silakan. Oke, silakan Ainun, keren. Silakan Ainun. Di gunung itu terdapat hutan dengan pepohonan yang rimbun dan terdapat banyak jenis yang membuat udaranya sangat sejuk. Keren banget. Oke, terima kasih atas keberanian. Oke, kita nggak tahu kualitas kita kalau tidak dikeluarkan. Oke, diperlihatkan. Dan yang menilai itu orang lain. Oke, sebaik-baiknya yang menilai, yang mengkritik adalah orang lain. Baik, selanjutnya perempuan. Kayaknya dari perempuan lebih banyak. Nih. Saya mau, Pak. Saya mau, Pak. Oke, perempuan semuanya. Tadi siapa? Rista, Raisa, sama? Saya, Pak. Oke. Oke, Rista dulu, silakan. Di siang hari yang terang benderang, terlihat gunung dan perbukitan yang indah. Angin tertiup hingga menggerakkan rumputan yang menghasilkan nada yang harmonis. Pemandangan gunung yang seakan nada yang dihasilkan angin dan rumputan menyatu dengan sejuknya gunung. Air sungai pun ikut menjadi sejuk. Wis, keren banget, mantap. Tepuk tangan semuanya. Waduh, kita jadi terbawa-bawa nih ya, jadi baperan sekarang ya. Oke, mantap. Sekarang di bawah ya. Oke, selanjutnya setelah perempuan setelah Rista. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa? Ada 2 orang. Siapa dulu nih? Raisa. Siapa dulu nih? Oke, antara 2 itu sweet. Sweet. Oh, siap. Ayo. Ayo, siapa? Ayo gimana? Sweet. Bapak, Oke. sekarang adanya Bapak sekarang sweet online, Pak, bukan sweet. Ayo. Oke, Cantika, ya Cantika daripada ini jadi rame. Oke, Cantika. Ketika pagi menjelma, hawa terasa sejuk dan angin berhembusan dengan lembut. Sejenak terpukau akan keindahan ciptaan Tuhan. Terselimuti awan cerah dan gunung api yang bergejolak. Terlukiskan antara sungai, pohon, dan tebing yang saling bercengkrama. Wih, mantap ini. Kayaknya dari pandemi ini banyak ekspresi yang belum dikeluarkan nih. Udah pinter-pinter nih. Oke. Maksudnya ngeremehin kita nggak positif pinter, pandemi Pak. ini. Maksud Bapak sebelum ini kita nggak pinter gitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Sabar. Oke, terima kasih. Mantap banget. Raisa. Oke. Ini saya malu. Takut lebay. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Indah. Tar dulu atuh. Indahnya pemandangan hijau membuatku lupa akan waktu. Udara yang sejuk seakan membuatku terbang. Bunyi air yang mengalir seperti berirama. Oh Tuhan, betapa indahnya alam yang kau buat. Ih, malu. Ini kok jadi lebih ke puisi ya? Hanya lebay gitu nggak sih? Nggak apa-apa. Iya. Ini kayak bukan cerita, tapi kan lebih ke puisi. Iya. Puisi itu bisa diredam dari cara menyampaikan. Oke. Dari cara menyampaikan aja, didatarkan boleh. Oke. Perempuan 3 loh, laki-laki baru 2 ini. Terus urusannya apa? Dilanjut aja. Nggak ada yang mau laki-laki juga. Stop. Ayo, sabar. Ini sengketa pribadi jangan di sini ya. Oke. Oke, Raisa sudah selesai?
Udah. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Keren-keren. Pivot, Alhamdulillah. pivot, pivot, Bapak, iya. bravo. Bapak nggak nyangka loh. Oke, ekspresinya seluas itu, sedalam itu. Terima kasih anak-anak. Baik, kita tinggalkan dulu tentang emosi dan perasaan di sini. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu halaman 24. Oke. Nah, di sini menjodohkan dalam arti kata, bukan dalam arti makhluk hidup. Oke. Di sini. Ya, di sini kalian ada yang kedua menjodohkan. Yang ketiga ini aja nanti kita lihat waktunya cukup enggak. Oke, yang kedua dulu. Ya, yang kedua silakan Bapak kasih petunjuk dulu. Waktu di kelas berapa ini ya? Sering menjodohkan begini? Di kelas 45 kali ya? Itu. Kalian boleh panduannya dalam bahasa Indonesia dulu, terus biasa ada yang dikasih nomor, kasih huruf ABCD-nya, tinggal atau ada yang dicoret. Misalnya yang halaman yang bahasa Indonesianya kiri, berarti yang kiri jalan-jalan di kota besar bagus-bagus, titik-titik serta rapi. Di sini berarti Bapak tulis, Bapak pilih misalnya membentang. Oke, seperti itu. Jadi bagian-bagiannya dipadukan, disinkronkan isiannya, baru masuk ke bagian lembar bahasa Sunda, soal bahasa Sunda. Oke, penjelasan Bapak bisa diterima nggak, anak-anak? Lumayan. Lumayan, lumayan pusing. Oke, ya silakan dimulai. Ya, pembelajaran hari ini tinggal 4 menit lagi. Bapak harap bisa secepatnya. Oke. Kalian nanti Bapak satu-satu aja Bapak tunjuknya. Jadi kalian bisa cepat di sini. Oke. Bapak kasih waktu 2 menit. Kebanyakan ya. Ya kurang lebih 2 menit lah. Buat apa, Pak? Ini mengisi nomor 2 halaman 24. Baik, Pak. Panduannya di bahasa Indonesia dulu aja. Waalaikumsalam. Jangan kesus. Lagi belajar, sama-sama. Hilir mudik teh naon, Pak?
Hilir, Pak, ya. hilir mudik itu apa, Pak? Hilir mudik itu apa tuh kayak apa tuh bolak-balik kayak Mondar-mandir. ya mondar-mandir, betul, mantap gitu. Oke. Iya, betul. Pak sudah. 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 Oke, emang waktunya sudah ini? Sudah mau habis. Oke, siap? Sejam ini udah sejam. Iya, kita mulai berurutan. Mulai yang pertama dari Saya. Oke, yang pertama Ara. Jalan-jalan di kota besar, bagus-bagus, kokoh, serta rapi. Oh, Di yang sebelah kedua isi bacaannya di bahasa Sunda. bahasa Sunda, oh ya. Uh-uh. Jalan-jalan di kota-kota gede, arade, tohaga, iya tohaga, tuh rapi. Oke, Rasya. Kita selalu bersatu. Hambatan akan menjadi tantangan. Bisa ditaklukkan. Selamat hari kemerdekaan. Ngajejer, nangtung, wangunan, nur, tohaga, ngabaris. Kalimat kedua. Oke, betul. Ya, diulang Rasya. Dibelah kencak katuhu jalan ngajejer. Oke, mantap. Iya. Oke, lanjut. Jadi yang kedua Apa? yang Nomor kedua 1. Pak, saya Pak yang ketiga, Pak. Oke, silakan. Kanan jalan berjejer dan berdiri bangunan yang kokoh, berbaris. Udah Pak, saya udah Pak. Yang Sunda. Bacanya Sunda. Yang Sunda. sabar. Kita ngerjain Katuhu jalan ngajejer, nangtung, wangun, nu, tohaga, ngabaris, jika, ngatur, nu, udah Pak. Oke, yang terakhir karena waktunya habis, Bapak aja. kita ngerjain diri sendiri apa pendapat masing-masing apa kayak mana ini? Oke. Tangan yang bisa tidak melakukan. Sama tulis. Alvaro mute dulu, Alvaro berisik. Ngabaris. Oke. Jalan-jalan di kota gede harade. Tohaga turapi. Oke. Bukannya yang tohaga yang ketiga ya Pak? Tohaga pertama. Masa jalan-jalan di kota-kota besar bagus-bagus, membentang serta rapi. Enggak, membentang mah yang inian, yang masa. Iya. Di belah kenca katuhu kiri kanan tuh ngajejer nangtung wangunan Nu ngembat. Punya yang kokoh. Oh iya betul. Iya, oke. Berarti isian Bapak yang tadi yang pertama benar. Jalan-jalan di kota-kota gede harade ngembat. No. Iya, ngembat
Udah lah, udah benar, Rapi. udah. Di belah kenca katuhu jalan ngajejer nangtung wangunan nu tohaga. Ngabaris jika nu Jalan mudik. iya Balawiri. balawiri. Oke, balawiri. Terus cat tembok. Nah, warna-warni nu mere ciri masing-masing nu bogana. Nah, itu Oke. benar. Bapak ulang. Yang pertama masa itu masa apa sih? Masa ngembat. Ya iyalah, Ngembat itu membentang. membentang lah. Jalan itu kan panjang. Jalan itu panjang ceritanya jadi membentang. Oke, seperti iya. Oke, Bapak ulang jalan-jalan di kota gede harade ngembat tur rapi. Di belah kenca katuhu jalan ngajejer nangtung wangunan nu tohaga. Oke. Ngabaris jika ngatur nu balawiri. Oke. Terus cat tembok nah warna-warni. Oke. Terus nu mere ciri masing-masing nu bogana. Oke. Anak-anak alhamdulillah pembelajaran hari ini lebih 5 menit. Oke, mohon maaf Bu Eka. Oke. Ini untuk tugasnya kerjakan evaluasi anak-anak ditandai evaluasi. Oke, di share-nya besok tugasnya kalau hari ini belum selesai, besok boleh jam 11. Yang berapa, Pak? Halaman apa, Pak? Kenapa? Evaluasi 1 halaman 26 sampai 28. Ya. Sampai C. Ya. Sampai Ya, ini Bapak masukkan ulangan harian. Oke, Bapak masukkan penilaian harian. Oke. Sampai B aja, Pak. Soalnya kita masih banyak tugas juga, Pak. Cosplay jadi wibu. Tadi tugasnya dikirim lewat apa, Pak? Tugas Sama, apa, lewat Vito? Classroom. Oke. Kan yang itu lomba-lomba itu, Bu. Nanti. Oke. Untuk ini, untuk apa? Untuk evaluasi ini khusus dikirim ke WhatsApp aja. Oke. Ya, khusus WhatsApp. untuk yang sekarang dikirim ke WhatsApp. Oke. Oke. Dan untuk TIK tadi Bu Eka bilang belum sempat ngasih. Kemarin kan Bapak bilang udah ngasih tugas ke Bu Eka ya. Oke, udah ngasih tugas ke Bu Eka tuh. Mungkin Bu Ekanya sibuk. Jadi tadi bilang ke Bapak, Pak, tugas TIK yang kemarin belum disampaikan. Belum sempat disampaikan, mungkin sibuk. Nah, ini tugas TIK-nya. Mana tugas TIK? Bu Eka belum sempat ini. Oke. Atau nanti tugas TIK Bapak share aja ya, dua-duanya Bapak share ke Bu Eka, oke? Oke, anak-anak. Baik. Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan waktunya lebih. Terima kasih atas kehebatannya hari ini, keberaniannya, keaktifannya. Terima kasih kepada Ayah Bunda juga yang sudah membantu menyiapkan semuanya, membantu semuanya. Semoga berkah semuanya, sehat selalu, semangat selalu, optimis selalu. Baik, demikian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun sadayana. Bapak, jangan dulu. Bapak jangan dulu.